Uang kuno pecahan Rp1.000 tahun 1975. Seri Pangeran Diponegoro. Kira-kira semahal apa, selangka apa uang ini? Apakah lebih mahal daripada yang kita bayangkan atau justru harganya masih murah, jauh dari apa yang kita pikirkan? Simak baik-baik videonya sampai akhir agar kalian tahu mengenai harga uang kuno seri Pangeran Diponegoro. Halo, pecinta uang kuno, kembali lagi ya bersama koleksi uang kuno ya. Ya, bagi kalian yang masih mempunyai uang kuno pecahan Rp1.000 ya, pecahan Rp1.000 tahun 1975. Uang kuno pecahan Rp1.000 tahun 1975 seri Pangeran Diponegoro ya. Nah, jika kalian punya tetapi kalian tidak tahu harganya, lalu kalian mau menjual uang kuno seri seperti ini ya, wajib banget simak videonya agar kalian tahu ya. Soalnya kalau kalian tidak menyimak, tidak membaca berita, tidak membaca uang kuno seri seperti ini, kalian tidak akan tahu mengenai harganya ya. Karena di uang kuno itu bukan patokan di tahun ya, bukan patokannya di tahun. Ada banyak sekali uang-uang kuno yang tahunnya tua, bahkan ada juga ya yang sebelum merdeka. Ada ya, tetapi nggak ada harganya alias harganya murah. Lantas seperti apa sih ya uang kuno yang ada harganya, yang tahun berapa, yang seri apa, dan yang kondisinya seperti apa? Nah, kalau kalian mau menjual, perhatikan baik-baik. Pertama yaitu kondisi ya. Namanya kita menjual barang, itu wajib banget ya kita menjelaskan kondisi barang yang kita mau jual. Contoh, saya mau menjual uang kuno pecahan Rp1.000 seri Pangeran Diponegoro tahun 1975. Kondisinya baru. Ini hanya contoh ya. Nah, kalau kita tidak tahu harganya, bolehlah kita kasih harga asal-asalan. Semisal 500.000, nego sampai jadi. Nah, nanti pasti ada orang yang tertarik jika ada yang memang niat mau membeli. Biasanya orang tersebut entah itu menawar, entah itu menanyakan kondisi barang yang mau dibeli, atau dia minta foto detail barang yang mau dibeli ya. Nah, karena di uang kuno terus terang ya, yang menjual barang biasanya itu diwajibkan memfoto bagian lengkap uang yang mau dijual. Contoh, kita foto bagian depan seperti ini. Lalu juga kita foto bagian belakang seperti ini ya, difoto seperti ini juga. Nah, lalu difoto di terawang nih ya. Karena di uang kuno kalau semisal ada lubang staples, itu nanti sangat berpengaruh harganya. Harganya bisa turun. Yang harusnya kondisi baru seperti ini semisal 300.000, dikarenakan ada lubang staples itu bisa berkurang 100.000. Kalau kalian tidak percaya, boleh browsing atau lihat postingan kawan-kawan yang menjual uang kuno ya. Saya soalnya belajar dari yang pernah saya alami,
yang pernah saya tekuni ya. Nah, lalu untuk menandakan keasliannya di sini ada watermark ya nih. Ini untuk seri Diponegoro tahun 1975. Di sini ada watermarknya ya. Seperti ini ya. Ini untuk gambar watermarknya. Watermarknya ada gambar Gajah Mada. Nah, kalau ada yang tanya, Mas, untuk membedakan asli dan palsu seperti apa? Apakah ada benang pengaman? Nah, kita jelaskan ya, yang ada yang sudah menggunakan benang pengaman atau pita pelindung itu lebih banyak di pecahan yang dicetak pada tahun 1995, 99, 92 ya, kita sebutnya dengan lebih singkat era tahun 90-an ya. Karena era tersebut memang sudah teknologinya bisa dibilang sudah semakin maju dan juga semakin banyak uang palsu. Alhasil Bank Indonesia membuat ciri khusus atau benang pengaman untuk menghindari maraknya barang palsu alias barang uang palsu ya. Nah, kalau tahun-tahun dulu itu memang belum ada benang pengaman ya. Yang sudah ada memang ada, tetapi tidak banyak. Yang sudah pernah banyak yang diedarkan itu seri bunga ya. Seri bunga itu benang pengamannya cakep banget ya. Itu untuk watermark alias benang pengaman. Nah, untuk seiring tahun 50 sampai tahun 70, tahun 60 juga itu menggunakan watermark ya. Watermark untuk menandakan uang asli dan juga palsu. Dan juga melihat dari kondisi kertas ya. Kalau kertasnya asli itu cenderung bahannya lebih kasar. Yang asli cenderung bahannya lebih kasar ya. Nah, untuk yang palsu itu bahannya halus seperti kertas minyak. Kalau kalian masih punya uang kuno, coba dicek ya. Untuk khusus yang tahun 70-an ya. Kalau watermarknya seperti ini jelas asli. Kalau kalian ragu bisa diraba barangnya ya. Nanti yang asli cenderung lebih kasar. Nah, ini untuk detail bagian belakang ya. Tadi sudah saya sebutkan untuk mengenai harga, mengenai cara membedakan asli dan palsu. Sekarang kita review untuk bagian belakang gambarnya seperti apa ya. Nih ya, ini untuk bagian belakang. Ada kerbau yang digunakan untuk membajak sawah ya. Tahun 90, tahun 70 memang belum secanggih tahun sekarang ya. Dulu memang untuk membajak sawah itu masih menggunakan tenaga hewan ya. Kalau nggak tenaga hewan ya tenaga manusia ya. Nah, ini salah satu contoh hewan untuk digunakan membajak sawah. Kalau sekarang ya sudah canggih, sudah menggunakan traktor ya. Nah, ini untuk bagian depan. Bagian depan jelas ya, karena kita sebutnya dengan istilah seri Pangeran Diponegoro. Gambarnya ya sesuai dengan nama, gambarnya Pangeran Diponegoro. Ini di sini ada tanda tangan gubernur dan direktur ya. Lalu ada tulisan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Lalu ada gambar burung Garuda di sebelah pojok kanan. Lalu ada gambar watermark, ini untuk menandakan asli di uang kuno tersebut ya. Ini ada gambar Gajah Mada. Nah, untuk bagian kertas, kalau barangnya asli itu cenderung lebih kasar bahannya ya. Kalau diraba
lebih kasar, berbeda dengan barang palsu. Kalau barang palsu itu kertasnya licin ya, seperti kertas minyak. Karena saya pernah dapatkan uang kuno memang palsu ya, itu bisa disebut dengan istilah palsu lama. Karena memang uang dulu itu ada yang dipalsukan. Tapi saya tidak bilang bahwasanya palsunya itu palsu lama ataupun palsunya palsu sekarang. Yang intinya barang tersebut palsu ya. Kalau palsu lama kita sebut dengan istilah old fake. Kalau palsu baru itu tidak ada keterangan palsu baru ya. Yang jelas palsu kita sebut dengan istilah repro. Repro alias reproduksi, cetakan ulang. Nah, kalau ada yang bertanya, asli nggak uang kuno kok kondisinya baru? Kita bilang asli dan kita jawab tidak semua uang kuno itu harus kondisi buluk ya. Masih banyak banget kok uang-uang kuno yang justru kondisinya lebih bagus dan lebih bergairah ketimbang uang yang sekarang. Soalnya kalau uang di tangan yang orang tepat itu akan dijaga dan dirawat ya. Kalau uang dipegang di tangan yang salah bisa menjadi daya tarik yang aneh ya. Salah satunya dengan dicoret-coret, dilipat-lipat, di staples dan lain sebagainya. Kalau di tangan yang tepat otomatis disimpan ya seperti ini lalu dimasukkan dompet. Kalau uang sekarang itu tidak akan rusak separah jika dicoret-coret atau dilipat. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Untuk harganya masih tergolong murah, masih masuk akal ya. Tadi saya sudah sebutkan untuk harganya pasaran kondisi seperti ini itu di harga 20 sampai 500 ribu ya. Itu kondisi bekas sampai kondisi baru. Nah, kalau kalian mau menjual itu wajib difoto bagian depan dan belakang serta bagian terawangan, yaitu untuk menandakan barang tersebut asli atau palsu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa nih dibantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang. Kita bisa kasih terus edukasi seputar dunia uang kuno, yang mana uang kuno memang ada yang lakunya mahal banget, ada juga yang memang harganya masih murah. Tergantung kondisi, tergantung seri, dan juga tergantung kelangkaan barang tersebut. Terima kasih, selamat sore, salam pecinta uang kuno.